Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Dagangan yang insya Allah sholih dan sholihah, berilmu dan berbudi luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS, yakni tata krama. Anak-anakku yang soleh dan solihah, berilmu dan berbudi luhur, tata krama itu maknanya sama dengan sopan santun. Nah, tata krama itu bisa diterapkan kalau kalian sebagai pelajar paling tidak ada 3 tempat, yakni yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga adalah di lapangan. Bagaimana menerapkan tata krama di rumah itu? Contohnya diantaranya adalah tunduk, patuh, hormat kepada kedua orang tua, dan melaksanakan semua perintah-perintah kebaikannya tanpa menolak. Kemudian menghormati beliau, menghormati kepada saudara-saudara yang lebih tua, dan menyayangi kepada adik-adiknya. Kenapa demikian? Karena rumah itu adalah tempat pertama kalian untuk membentuk karakter. Disitulah kalian dilatih, disitulah kalian digodok, disitulah kalian dibiasakan untuk berbuat baik. Nah, kemudian kecuali itu, kalian harus membiasakan disiplin, menertibkan diri. Selain itu, kalian juga harus membiasakan diri ketika keluar masuk rumah itu menyampaikan salam kepada siapapun yang berada di dalam rumah. Dan berikutnya adalah setiap kali kalian meninggalkan rumah kemanapun harus minta izin, memberitahukan kemana kalian pergi, dengan siapa kalian pergi. Yang kedua adalah melaksanakan tata krama di sekolah. Sama halnya dengan di rumah. Kalau di sekolah, wajib hukumnya kalian juga tunduk, patuh, hormat kepada segenap warga sekolah, terutama bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, pegawai-pegawai sekolah, kemudian juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja di kantin. Begitu pula dengan teman-temanmu. Kalian harus menghormati, kalian harus menyayangi, kalian harus menghargai. Kemudian yang ketiga, tempatnya adalah di lingkungan. Sebagai warga di lingkungan, kalian harus bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa kebaikan kalian itu harus bisa mewarnai lingkungan yang ada di kalian. Jangan sampai kalian ikut dalam arus hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam tata cara bergaul, kamu harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Sayangi warga lingkungan di sekitar kanan kiri kalian. Kemudian hormati, saling toleransi, saling membantu, tepo sliro. Juga kalian harus berani tampil di lingkungan kalian bertempat tinggal sebagai pemimpin, sebagai pemberi inspirasi yang baik. Itu tempatnya. Nah, berikutnya adalah meliputi apa saja sih tata krama itu? Tata krama itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan ucapan, tutur kata, pembicaraan. Dan yang kedua adalah perbuatan, tingkah laku. Yang ketiga adalah penampilan. Anak-anakku yang insya Allah soleh solehah, berilmu dan berbudi luhur. Bagaimana kita berbicara dengan tata krama itu? Yang kalian perhatikan yang pertama adalah dengan siapa kalian berbicara. Kalau kepada orang tua, maka wajib hukumnya kalian menggunakan bahasa halus. Kalau bahasa Jawa berarti menggunakan basa krama inggil.
Kemudian kalau dengan sesama teman, maka silahkan menggunakan basa ngoko alus atau menggunakan basa ngoko biasa atau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian gunakan intonasi yang baik, ya. Kemudian juga jangan pernah memotong pembicaraan orang lain, jangan pernah menguasai pembicaraan. Jadi berbicara itu bergantian. Dan yang lebih penting lagi, ketika kalian diajak berbicara dengan orang yang lebih tua, maka tundukkan tangan ngapurancang. Ngapurancang itu seperti ini, ya. Itu dalam berbicara. Perhatikan situasi dan kondisinya, di mana kalian itu berbicara. Itu tentang pembicaraan. Berikutnya adalah tentang sikap atau tingkah laku. Bagaimana bersikap dengan orang lain? Sekali lagi, kalian tunjukkan kehormatan, tunjukkan kepatuhan, tunjukkan ketundukan kalian. Apabila berada di depan orang-orang yang lebih tua, maka usahakan kalian untuk ta'zim. Jangan pernah memandang wajah orang yang berbicara dengan kalian dengan tatapan yang tajam. Kemudian dengarkan dengan baik, ikuti apa yang disampaikan. Itu sikap-sikap terkait dengan tata krama. Dimanapun, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah berpenampilan. Dalam bahasa Jawa, itu ada ungkapan yang bunyinya, ajining diri gumantung obaing lati, ajining sarira dumunung anggone busana. Artinya, orang itu bisa dihormati oleh orang lain apabila santun dalam berbicaranya, berpenampilan menarik, sopan. Nah, sekarang terkait dengan penampilan, baik di rumah maupun di sekolah, usahakan semaksimal mungkin berpenampilan yang rapi, yang sederhana, tidak perlu mencolok. Kemudian juga tidak perlu pakai pakaian-pakaian yang baru. Yang penting pantas, rapi, sederhana. Kemudian apa harus bersolek? Apakah harus berdandan? Silahkan berdandan, itu baik. Tetapi jangan sampai mencolok. Misalnya kalau wanita pakai soft lens, pakai alisnya ditebelin, pakai bulu matanya itu ditambahi, kemudian pakai ginju, lipstik yang tebal dan lain sebagainya, itu tidak baik malahan. Kalian sebagai pelajar, maka berpenampilanlah yang biasa, yang pantas. Kalau yang seperti itu bukan tampilan seorang pelajar. Kemudian usahakan pakai pakaian yang pas, artinya juga tidak terlalu longgar, juga tidak terlalu ketat, baik di rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Apalagi di sekolah, karena kalau di sekolah itu seragam. Lah ini terkait nanti dengan pembelajaran melalui Google Classroom. Walaupun di rumah kalian nanti, tapi penampilan kalian akan tampak di layar. Maka gunakan pakaian-pakaian yang bagus, yang rapi. Kalau seragamnya sudah jadi, maka gunakan seragam. Jangan menggunakan kaos, atau jangan menggunakan pakaian yang lain yang kurang pantas dipandang. Nah, saya kira itu penampilan itu juga dilihat dari tempat dan acaranya, di mana, apa kepentingannya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.